Sekarang kita bikin bumbu untuk ininya ya, untuk oles-oles. Nah, kita kasih sedikit penyedap yang tanpa MSG, kita kasih lemon, terus kita aduk-aduk pakai batang serai, jadi ada wangi-wanginya. Bisa dikasih sedikit madu kalau ada suka ya. Nah, saya sedikit dikasih minyak olive oil, tapi sedikit aja, cuman buat aromatik saja. Nah, ini bumbunya udah selesai. Ini tuh sedikit aja pakainya karena dia cukup gurih. Nah, kita sapu-sapukan di atas ikan supaya ada rasa asamnya, sitrusi, dan sedikit aroma wangi dari penyedap. Nah, itu dari daging ayam ya. Biarin aja dulu satu sisi ikannya sampai matang, nggak usah kita balik dulu supaya nanti dia kulitnya bisa garing. Ini adalah alternatif olahan ikan yang tanpa digoreng dengan minyak ya, atau digulai dengan santan. Ini memang benar-benar menu yang cocok buat yang lagi defisit kalori atau yang lagi diet tapi kepengen makan protein yang tidak telur ayam. Pusing kita kalau makan menunya itu aja ya nggak sih guys. Nah, dulu pokoknya kalau di kota saya ikan kecil-kecil ini paling enak itu emang digoreng kering, terus nanti di balado itu paling nikmat, apalagi ditambah tahu goreng, tempe goreng, pete pakai kulit, terus pakai terong. Wah, itu dicampur mau sambal ladonya hijau mau merah, itu pasti enak aja. Cuman karena sekarang kita lagi mencoba makanan yang kita olah tanpa minyak, ataupun kalaupun ada minyak itu sangat sedikit sekali untuk sekedar menambahkan gurihnya aja. Minyak tuh kadang-kadang bikin dia ada rasa gurih di kulitnya itu loh. Kita coba tensir aja ikannya. Ini apinya kecil aja, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, supaya nanti bagian kulitnya bisa browning dengan bagus. Dikit lagi. Selain dipanggang langsung di teflon seperti ini, teman-teman juga bisa menggoreng dengan daun. Jadi kalau daun pisang itu ditaruh di atas teflon, di flat aja gitu lurus, terus nanti teman-teman bisa taruh ikan di atasnya tanpa minyak sekalipun, dia udah pasti tidak nempel ya kulitnya. Nah, kalau saya kebetulan lagi kepengen yang begini karena kepengen ada garing-garing di kulitnya sedikit. Sebetulnya masak ikan tuh 10 menit aja udah mateng ya, apalagi kalau ukurannya kecil begini. Utamakan ya ikan itu kalau dia fresh itu dagingnya pasti juicy dan tidak ada rasa amisnya. Ini teman-teman kalau milih ikan usahakan cari yang matanya masih bening, jernih, terus baliknya susah. Terus dagingnya tuh kalau dipencet tuh masih lentur ya, dipencet tuh tidak meninggalkan jejak. Terus insangnya itu warnanya masih merah terang, kemudian tidak mengeluarkan bau amis. Nah itu bisa dikatakan ikannya itu fresh. Misalkan belanjanya di saat pagi hari, jadi ikan-ikannya juga masih baru ditangkap. Ikannya sudah mulai kelihatan matang ya teman-teman, bisa dilihat dari kulitnya yang sudah mulai browning.
Sisi satu lagi juga kita kasih olesan dengan menggunakan lemon. Ini tujuannya untuk menghilangkan aroma amis. Amis sih lebih ke apa ya? Rasa natural ikan itu kan memang ada rasa amisnya ketika dimasak. Tapi dia tidak bau. Tidak boleh bau. Kalau ikan sudah bau itu artinya tidak segar ya, teman-teman. Ini kayak gini aja ikan kita panggang. Terus nanti dicocolnya pakai kecap. Bumbu kecapnya cukup irisan bawang merah, kemudian cabai rawit, lalu dikasih sedikit jeruk limo atau jeruk kasturi yang wangi itu. Terus teman-teman bisa kasih dikucurin kecap. Itu udah enak banget untuk jadi cocolan. Ini makannya tuh cuman dicubit dagingnya terus dicocol ke kuah kecap. Itu nikmat banget guys. Jadi buat teman-teman terutama yang tinggalnya di wilayah dekat-dekat pantai, ayolah kita mulai olah ikan senatural mungkin. Mudah-mudahan kita dapat khasiat sehatnya gitu loh. Yang ini nanti saya rencananya mau dibikin apa ya, dipanggang juga atau di sup gitu, karena ini beda sendiri nih, dia ikan belanak. Kemarin pas belanja itu saya kira ini senangin karena warnanya yang putih ya, tapi setelah diperhatikan lagi ternyata ini belanak. Belanak itu tipe mulutnya ini ya, dia bulat di sini, bulat. Kalau dari samping itu dia terlihat pendek, matanya cukup besar, terus sirip ekornya runcing. Tuh. Itu ikan belanak. Ini dagingnya putih, mirip seperti, bisa dibilang itu bandengnya ikan laut, bandeng laut ya, gitulah kira-kira, bandeng laut. Karena tekstur ikannya seperti milky gitu, seperti ikan bandeng, milkfish. Sebenarnya di Padang saya agak jarang lihat ikan belanak ini. Kemarin juga ketemu, dia sendiri gitu, cuman satu-satunya. Dan itu dibonusin aja sama bapaknya. Saking nggak ada peminatnya ikan belanak di Padang guys. Saya beli ikan kecil-kecil, 3 kantong cuman 25.000. Bapaknya bilangnya bawa aja nih ikan yang besarnya gitu. Jadi alhamdulillah banget dapat ikan yang enak lagi, bonus. Bapaknya kebetulan udah mau pulang ya waktu itu karena hari hujan. Terus bapaknya udah jam berapa ya, 10:30, hujan lebat. Jadi bapaknya udah pengen segera pulang mungkin, jadi ikannya di bonusin ke saya. Alhamdulillah, murah rezeki Pak. Nih, bagian kulitnya sudah mulai kering. Ini sebenarnya udah bisa diangkat. Kalau teman-teman suka daging yang juicy segini juga udah cukup sebenarnya. Ini saya mau dikeringin lagi karena nanti suami ikut makan, takutnya dia nggak suka yang terlalu lembut ya ikannya. Dengan begini ikannya masih utuh. Tuh, nggak ada yang lepas kan dagingnya. Dan ini gurih banget teman-teman, gurih banget. Dan ada rasa asam-asam manis dari si perasan lemon yang kita berikan di awal tadi. Tips juga buat teman-teman yang suka ngolah ikan, kalau misalkan teman-teman mau simpan di freezer ikannya, itu boleh aja. Setelah dibersihkan isi perutnya, lalu teman-teman bisa rendam dia dengan 1 sendok makan cuka makan, ditambah dengan 1 sendok makan garam kalau jumlah ikannya cukup banyak ya. Untuk garamnya teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan kesenangannya teman-teman, selera di rumah kayak gimana, mau agak gurih. Yang penting ikan itu
dia sudah ada kandungan garamnya ketika dia masuk ke freezer. Nanti dagingnya semakin enak ketika dimasak. Dan tidak usah terlalu asin supaya nanti teman-teman bisa menambahkan sesuai dengan bumbu dari resep yang mau diberi kepada ikan ini. Mau diolah jadi ikan apa, jadi masih ada space untuk nambahin bumbu-bumbu lain. Ya, ini ikannya udah kering. Nah, bisa lihat itu di dasar pannya udah nggak ada lagi cairan. Dibilang kering sekali juga enggak, karena ini dagingnya masih juicy sekali. Nih saya pegang ya, karena kita mau makan. Dagingnya masih juicy banget. Rasanya enak sekali. Ini mau kita makan pakai cocolan kecap pedas. Yang mau resep kecapnya boleh nanti di komen aja biar saya bikinin video selanjutnya. Saya mau lanjutin masak dulu. Untuk sekarang videonya sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.